Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya kemarin ya. Kemarin kan kita udah sampai ngitung dimensi sudah, terus ketebalan ketebalan dinding sel tangki sudah. Sudah ya, udah paham sebelum yang itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Mungkin teman-teman ada yang kurang paham gitu. Gimana? Lanjut nih. Lanjut, Mas. Lanjut, Bang. Lanjut dulu kayaknya, Bang. Tangki itu kan dia bisa terjadi kebocoran ya. Untuk meminimalisir bahaya dari kebocoran itu, dibikinlah tanggul yang udah pernah kunjungan, udah lihat tangki, di situ kan pasti ada kayak tanggul gitu kan. Biasanya dari semen biasanya. Kalau di PPSDM juga ada tuh ya, yang tangki residu, tangki fit itu residu ya, fit itu ya. Tangki fit yang di sebelah control room itu loh. Kan ada kayak model tanggulnya gitu di pinggir-pinggirnya itu. Nah, itu juga ada standarnya. Berapa sih tingginya, berapa sih panjang lebarnya. Itu ada hitung, itu ada standarnya. Nah, sekarang kita mau menghitung itu dimensinya dari si tanggul tersebut. Misalnya jenis tangkinya apa, terus jumlah tangkinya berapa, itu dihitung ya. Kita kemarin bikin tangki 2 ya, dibikin 2 aja ya. Iya 2, kemarin 2. Sudah ngitung tebal, harga nggak usah ya. Nah, sekarang kita ngitung dimensi dari bone wall tersebut. Bone wall itu fungsinya buat apa sih? Untuk menampung misalnya ada kebocoran. Dan itu standarnya biasanya itu minimalnya volume dari bone wall tersebut itu sama dengan luas dari volume tangki terbesar. Misalnya di dalam kompleks itu tangkinya itu yang sama-sama produknya itu ada 2. Dimensinya sama. Berarti kan dia kayak identik gitu. Berarti kan itu sama dengan volume dari tanggul tersebut itu sama dengan volume tangki terbesar gitu ya. Nah, kayak gini nih, ini kan tanggulnya nih, kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini tangkinya, ini ada 2 tangki di dalam sini ya. Nah, ini tanggulnya. Nah, sesuai standar itu volume dari tanggul ini itu sama dengan volume dari tangki terbesar. Kalau di dalam tanggul ini kan kelihatannya kayak identik gitu kan, berarti salah satunya aja diambil. Misalnya ada 2, tapi beda ukuran, ukuran yang di sini lebih besar, berarti volume tanggulnya sama dengan volume yang tangki terbesar yang ini ya. Gitu. Nah, berarti ngitungnya gimana dimensi dari si tanggul ini? Tanggul bentuknya apa sih? Siapa nih? Angelin. Tanggul itu bentuknya apa sih? Halo? Halo? Nggak ada anaknya. Ini direkam loh, nanti dikasih lihat ke Butun. Jadi siapa aja yang nggak ada gitu kan, atau cuma join doang. Halo, ada orangnya nggak sih? Nurman coba, Nurman. Tanggul itu bentuknya apa sih?
Kita kan mau ngitung dimensi dari tanggul. Nah, sebelum menghitung dimensi, kita perlu tahu dulu bentuknya itu apa. Geometrically-nya itu apa. Tanggul itu bentuknya apa, Nurman? Halo. Ya, Mas. Gimana, Nurman? Lingkar. Tanggul. Oh, tanggul. Kita kan mau ngitung tanggul. Ini tanggul yang ini loh, yang digambar ini. Nah, yang sebagai penahan kalau ada terjadi kebocoran. Jadi, apa material yang di dalam tangki yang bocor ini, dia nggak kemana-mana gitu loh. Cuma terisolasi di sini aja gitu. Tanggul ini bentuknya apa? Lingkaran, Mas ya. Ini Oh, loh tanggul. persegi. Persegi, bukan persegi ya. Ini kan 3 dimensi ya. Balok. Mau dibikin Balok. lingkaran juga. Kalau mau dibikin lingkaran juga nggak apa-apa sih kalau menurutku. Oh iya, Yang Mas. penting volumenya itu sama dengan volume tangki terbesar yang ada di dalam tanggul tersebut. Ngikutin besarnya tangkinya itu, Mas ya. Ya pokoknya. Tapi kan biasanya kita lihat di lapangan itu bentuknya kubus apa balok ya. Balok. Balok karena dia 3 dimensi berarti ada tinggi, panjang dan lebarnya. Lebar. Oh. Nah, gitu ya udah paham. Nah, berarti Iya, kita Mas. kan karena dia balok, balok itu gimana? Nggak bisa. Segini. Kita ngitung luas alas karena dia bangun ruang, berarti dia punya luas alas sama punya tinggi ya. Kita kemarin udah desain 2 tangki identik ya kemarin ya tangkinya. Kita bisa gambar kayak gini nih. Nah, Kak bisa Samsul, kita gambar gini kan. Gimana? mau nanya, kenapa kok luas tanggulnya itu, volume tanggulnya itu kayak tangki terbesar? Kenapa kok enggak volume tanggulnya itu total volume dari semua tangki di dalam tanggulnya itu? Oke, boleh. Yang namanya tanggul itu kan sifatnya buat antisipasi ya. Jika terjadi kebocoran suatu saat gitu. Kenapa nggak semuanya? Pertama, kita ngitung ke biaya. Kalau kita lahannya itu murah atau misalnya gratis ya nggak apa-apa, bikin luas-luas nggak apa-apa. Walaupun lahannya murah juga material buat bangun pagarnya itu kan mahal ya, nggak murah gitu. Jadi minimasi biaya sebenarnya. Yang kedua, jarang ada tangki yang kalau bocor tuh semuanya bocor gitu kan. Kenapa ngambil yang terbesar? Karena misalnya tangki yang paling kecil bocor itu nggak apa-apa gitu loh, masih bisa memenuhin. Ini kan sebenarnya volume minimal. Kalau mau kalian tambahin juga nggak apa-apa. Lift. Oh ya, minimal ya. Iya, minimasi biaya sebenarnya. Ruang dan biaya buat itu sih investasi pembangunan. Kalau mau semuanya juga nggak apa-apa. Tapi yang pakai volume terbesar aja tuh udah bisa diatasi kok. Nggak sampai bener-bener tangkinya tuh habis gitu loh. Oke. Nah ini aku lihat ini gambarnya dari atas ya. Kita lihat dari atas nih. Ini ada 2 tangki yang kita kemarin udah desain. Identik ya. Nah
Ini tanggulnya, yang warna biru ini luas areanya. Nanti ada tingginya. Bikin garis gimana ya? Enaknya pakai online sih gini sih, bisa gambar-gambar ya. Tapi kalau saya pemantau saya agak susah. Nggak bisa nih. Kalau ada yang mau ditanya-tanya nanti dipersiapkan dulu ya. Sambil aku bikin ini. Kenapa nggak bikin duluan? Karena biar sama-sama bikin gitu, biar lihat. Ini udah ada yang nyoba-nyoba ngerjain desain-desain gitu nggak? Bikin template-nya ke... Ada, Mas. Kamu udah ya? Oh, rajin sekali. Suka gue kan. Ini opsional sih, mau bentuknya gimana pun terserah. Tapi ya yang bisa dilihat gimana lah enaknya gitu loh. Mau bikinnya segitiga kayak, mau bikin bonwallnya prisma ya, prisma kalau 3D. Mau bikin kayak apa? Kayak tabung kayak lingkaran gitu kan, luas areanya bisa. Kalau di Humpus itu malah trapesium. Keren ya, trapesium. Di anu sih apa namanya? Sesuai sama lingkungannya sih. Ah, kelihatan. Ini aja ya. Nah, kalau misalnya dari atas kan yang punya kita kemarin bisa dilihat begini kan bentuknya. Kayak ada dua lingkaran gini kalau dari atas. Terus ada bonwallnya bentuknya kita bikinnya, kita milihnya yang gampang aja, biar gampang hitung-hitungnya. Kita pakai yang balok, berarti kelihatan dari atas kan kayak persegi panjang gitu kan. Ada panjang dan ada lebarnya. Ini panjangnya, ada lebarnya gitu kan. Nah, sekarang kita ngitung nih, berapa panjang sama lebarnya, sama tingginya. Karena 3D kan berarti ada 3 variabel tuh, panjang, lebar, sama tinggi. Nah, di sini ada 2 cara. Pertama, kalian asumsi dulu tingginya berapa, baru kalian bisa ngitung panjang sama lebarnya dihitung. Atau kalian asumsi nih yang kuning-kuning ini, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, kalian asumsi berapa sih yang panjang yang dari kuning-kuning ini berapa gitu. Kalau kalian mau ngitung volume kan butuh panjang, lebar, dan tinggi kan. Di sini kan panjangnya kan dari sini ke sini ya. Yang kuning ini kita anggaplah X ya. Mana ya bikin tulisan? Insert ya. Oke. Biar tembus gimana ya? Novel. Novel. Siapa tuh tadi ngomong? Ikan. Ikan belum mandi. Gimana cara outline ya? Iya, novel outline juga.
Udah corona, demo di mana-mana, aduh 2020. Oke, sudah nih. Ini Y. Kenapa kok aku bedakan di sini? Satunya Y, satunya X. Kenapa nggak disamain ya semua gitu? Oke. Duh. Nah, kenapa kok aku bedain? Kenapa beda? Terus di sini kok kenapa aku samain semua? Di sini X, 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 di sini X. Kenapa aku samain? Kenapa nggak beda-beda aja? Boleh nggak kalau beda-beda? Gimana? Mungkin ada mau jawab mungkin. Kalau yang X itu bukan jarak dari tangki ke bonwolnya itu, terus kalau sananya itu jarak dari tangki ke tangki. Iya benar. Maksudku kenapa kok ini jarak antara tangki sama kebun wallnya kok aku samain X semua? Kenapa nggak beda-beda gitu? Boleh nggak kalau beda-beda? Kalau yang hitungnya pasti yang X yang sama-sama X itu nanti nilainya bakalan sama. Terus kalau sananya nilainya bisa jadi beda. Belum tentu. Bisa aja ke sini aku bikin X, di sini 2X kan? Bisa lah. Di sini juga aku bikin 2,5 X juga bisa. Di sini juga aku bikin 2,5 X juga bisa, jadi bentuknya aneh gitu kan. Bisa aja. Jadi kenapa aku sama di sini sama? Anggaplah kita punya lahan tuh yang murah dan banyak gitu kan. Jadi kita nggak terbatas oleh lahan. Sebenarnya pembangunan ini pertama itu karena lahan sama kondisi dari lingkungan. Safety-nya tuh kan ada jarak tuh, ada standarnya. Jarak dari tangki sampai ke property line atau property building gitu kan. Nah, itu ada syaratnya. Nanti bisa dilihat kalau nggak salah di NFPA 30. Baca-baca sendiri aja kalian kalau mau lebih dalam. Aku cuma ngasih gambaran dan konsepnya aja sih. Yang penting sih itu kan. Anggaplah kita punya lahan yang bebas gitu kan. Kita punya lahan yang luas, kita baru buka lahan di hutan. Berarti kita nggak dibatasi oleh keadaan lingkungan kita ya kan. Ya udah biar kelihatannya cantik dan estetik gitu kan. Dan lebih enak dilihat dan kontrolnya juga pasti lebih enak kalau misalnya enak dilihat. Ya nggak sih? Pengaturan pipa-pipanya juga pasti lebih enak, lebih bagus ya. Ya udah samain aja jarak antar tangki ke dinding bonwall tuh X semua disamain. Nah, sebenarnya bisa kalau beda-beda bisa. Itu menyesuaikan sama lahan. Misalnya bentuknya segitiga itu kan luas area bonwallnya beda kan. Misalnya tangkinya ada 4 atau 3 kan bisa jadi bikin segitiga gini kan. Nggak apa-apa tuh. Kenapa nih? Nah, sekarang di sini biar gampang aja kalian masih pemahaman awal. Ya udah aku samain aja semuanya X ini. Di sini X, di sini X, di sini X, di sini X, di sini X. Di sini X juga. Nah, di sini Y. Kenapa beda? Ini jarak antara tangki itu ada standarnya. Standar minimumnya ada. Kalau nggak salah di NFPA 30 kalau nggak salah ya. Aku juga lupa, belum buka-buka juga lagi. Nanti kalian buka-buka aja lagi buat mastiin ya. Nah, mana PT? Dan di dalam bone wall, di dalam area bone wall itu juga ada kayak model ada paritnya gitu loh. Terus ada selopnya kemiringan biar dia langsung ngalirnya ke parit gitu. Semua ada standar-standar yang nggak asal-asalan bikin. Mau asal-asalan juga bisa, tapi nanti takutnya kalau terjadi sesuatu mudah terjadi apa? Kegagalan sih. Bukan. Nah ini. Seperti tadi aku bilang ya, karena kalian di sini ada balok, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalian bisa nentuin dulu tingginya berapa, lalu kalian cari panjang sama lebarnya berapa gitu kan. Atau
kalian nentuin dulu jarak X-nya ini berapa sih, nilai X-nya ini berapa. Baru kalian bisa misalnya X. Karena kalau bentuknya gini kan panjangnya misalnya sini ke sini. Panjangnya berarti apa? X ditambah diameter ditambah Y ditambah diameter kedua ditambah X lagi kan. Berarti panjangnya dari sini ke sini itu 2X ini sampai ini ditambah ini kan 2X nih kan X sama kan. 2X ditambah Y ditambah 2D. Karena diameternya sama. Kalau diameternya beda berarti ya udah 2X ditambah Y ditambah D1 tambah D2. Karena kita di sini desain tangkinya identik, berarti diameternya sama. Berarti panjangnya bisa kutulis mana panjang. Langsung gini sih kemarin. Berarti panjangnya bisa kutulis gini kan. 2D ditambah Y ditambah 2X. Ya kan? Dan lebarnya itu bisa kutulis D tambah 2X. D tambah 2X nih X. In X berarti lebarnya 2D ditambah 2X. Benar nggak? Halo? Bener. Bener, Bang. Nah, ini kalau bentuknya balok. Tapi kalau bentuknya trapesium, mau segitiga, itu nanti disesuaikan aja. Kan kalian udah belajar geometri, pasti ngerti masalah gini ya. Ya udah, sekarang kita ngitung gitu. Di sini ada dua cara. Aku makanya yang nentuin tinggi tanggul duluan. Jadi aku asumsi tinggi tanggul duluan. Ini lebih susah caranya. Karena kalian nanti kalau misalnya kalian pakai pakai kertas itu kalian ngitung-ngitungnya pakai ada kuadratiknya. Tapi kalau kalian nentuin X-nya duluan berapa, itu lebih gampang. Nanti kalian coba sendiri cara yang nentuin X-nya dulu berapa, baru dapat tingginya. Dan tingginya pun nanti dicek. Misalnya kalian nentuin X-nya dulu, tingginya tuh kalian cek. Tingginya berapa dapatnya? Terlalu tinggi enggak? Kalau misalnya, kan standarnya kan 6 feet ya. Kalau misalnya dapatnya 7,5 feet, kan tinggi banget tuh. Berarti kalian tambah lagi X-nya. Kenapa kalau ditambah, kenapa nggak dikurang? Kenapa? Karena nilai X itu berbanding terbalik sama nilai tinggi. Yang namanya panjang kali lebar kali tinggi, ya kan. Kalau panjangnya ditambah otomatis dengan volume yang sama, tingginya berkurang. Ya enggak? Iya. Gimana, aku muter-muter ya atau enggak sih? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau misalnya belum jelas atau apa, tanyakan aja. Jangan sampai ketinggalan terlalu jauh. Halo teman-teman. Iya, Kak. Nanti kalau jauh susah masalahnya. Oh iya Bang, mau nanya dong Bang. Gimana? Itu kan kalau misalnya, kan ada dua cara tuh. Yang pakai nentuin tinggi dulu kan Bang. Asumsi. Itu dasar asumsinya gimana sih? Atau cuman kita pilih-pilih angka aja sembarangan? Enggak, ada juga sih pemilihannya itu kan sebenarnya terserah ya. Beda daerah tuh terserah. Biasanya kalau di luar negeri itu 6 feet. Itu sebenarnya syaratnya Bonwall tuh itu tuh masih bisa lihat kalau dalam gitu loh. 6 feet itu kira-kira tinggi orang barat kan segitu tuh. Kalau di Indonesia mungkin bisa dikurangin kan. Bisa jadi 1,5 meter kayak, atau jadi berapa? 1,8 meter kayak, masih tinggian ya. Sebenarnya gitu sih, syaratnya tuh jangan terlalu ketinggian. Yang pertama, kalau terlalu ketinggian, kita kalau terjadi apa-apa, kita evakuasinya susah. Biasanya kalau tinggi-tinggi itu kan ada tangganya ya. Kalau kalian ke tangki, itu kan ada tangganya. Di PPSDM juga ada tangganya kan. Yang udah pernah pakai di PPSDM, kalian kan udah pernah semua. Pasti pernah lihat ada tangganya itu. Kalau mau masuk ke tangki. Iya nggak sih? Aku juga lupa, udah lama nggak PPSDM. Iya Bang, ada Bang. Nah itu. Sebenarnya semakin tinggi itu semakin bagus, karena kenapa? Kalau semakin tinggi, lebar sama panjang itu semakin semakin sedikit. Jadi luas tanah yang dipakai semakin sedikit.
Tapi ya sudahnya tadi buat safety-nya tadi lagi. Jangan terlalu tinggi-tinggi, dibatasin aja gitu. Ya udah, karena volume dari balok itu panjang kali lebar kali tinggi, ya udah kita udah nentuin tingginya tuh. Kita anggaplah biasanya kan 6 feet. Di sini kalau aku ganti jadi 1,7 gimana? 1,7 meter. Nggak apa-apa ya? Ya udah aku asumsikan tinggi tanggulnya 1,7 meter. Ketinggian nggak sih itu? Atau 1,6? 1,6 lah. Nah, ini tangki ke property line. Ini nanti kalian baca-baca aja di NFPA 30 itu ada jarak-jaraknya. Aku nggak ada sih filenya. Kemarin ada tapi udah hilang. Gara-gara harddisknya rusak kemarin. Tinggi tanggul kita asumsi 1,6 meter. Berarti 5,25 feet. Terus volume tangki terkoreksi segini ya. Volume tangki terkoreksi 1,6528. Udah kemarin ya. Kok beda ya? Satu 137. Diameternya udah pakai yang baru. Terus tingginya. Oh, bukan pakai tinggi efektif. Sebenarnya pakai tinggi yang asli. Kenapa nggak pakai tinggi efektif? Karena buat lebih safety aja, asumsikan tangki itu keisi semua gitu loh. Kalau misalnya tangki keisi semua, dia tumpah kan. Kalau misalnya isi tangkinya pas waktu operasi itu di bawah dari yang tinggi overall, maksudnya tinggi efektif. Yang berarti tingginya di tinggi efektif kan, tinggi operasi. Berarti dia masih aman gitu. Ya enggak? Iya. Ya. Kayaknya terserah sih. Mau berapa aja, semakin minimal banget itu semakin nggak safety sebenarnya. Semakin besar bonwallnya itu semakin bagus. Tapi ya main ke biayanya tadi sama areanya tadi sih. Sebenarnya kan syarat minimal itu ya. Volume tangki terkoreksi segini, terus volume tanggul itu kan volume tangki ditambah jumlah tangki dikurang 1 dikali 1/4 pi D kuadrat kali tinggi tanggul. Ada yang tahu nggak kenapa gini? Tadi kan aku bilang tuh, volume tanggul minimalnya itu sama dengan volume tangki terbesar. Kenapa kok ini ada tambahannya ini? Kira-kira karena apa? Ada yang tahu? Kayak mana nih yang udah rep 4 nih? Ariel. Udah ngasih dulu kita belajar ini. Kenapa kok ada tambahan ini? Siapa nih yang mau ditanya nih? Widya. Mana Widya? Ya kak, Gimana? Tadi kan aku bilang tuh, volume tanggul itu minimalnya sama dengan volume tangki terbesar. Kok ada ini? Ini buat apa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Bantu Widya. itu ini enggak sih kak apa? Kan tangki yang satunya kan ada 2 nih.
Yang satunya itu kan juga nambah volumenya kan dengan keberadaannya dia di situ. Ya enggak sih? Maksudnya kan kalau misalnya volume tanggul itu kan volume tangki terbesar kan tadi kan. Nah, itu kan Ya. misalnya volumenya X. Nah, X itu saat kondisinya itu kosong gitu kan, kayak nggak ada ininya, nggak ada isinya di dalamnya. Tapi kalau ada keberadaan mereka, tangki itu di dalam situ, itu kan nambah ini juga, nambah volume. Ya enggak? Oke. Iya benar. Kalau misalnya ada 2 tangki, yang satunya bocor, yang satunya enggak. Yang isinya ini kan nggak bisa masuk ke dalam sini ya. Iya kan? Sedangkan tangki yang bocor itu levelnya, mentok-mentok itu levelnya sama dengan dinding, sama dengan tinggi dari bone wall. Ya nggak? Ya nggak, logika loh ini, logika teknik. Kalau teknik biasanya ada tes-tes gitu. Ya Kak, setuju. Yang satunya yang nggak bocor ini, dia nggak ada volume dari isinya dari tangki yang bocor ini ke sini. Berarti kan ditambahin dengan sama si volumenya ini setinggi bone wall itu. Karena desain kita bone wall itu dapat menampung volume tangki terbesar, ya kan? Berarti kalau ini bocor, nggak ada yang apa namanya? Nggak ada tindakan dari petugas misalnya, kalau misalnya nggak ada yang ngawasin kan, mungkin diserang sama musuh gitu kan, atau gimana gitu kan. Ini sampai penuh gitu loh, penuh dan dia nggak luber. Berarti desainnya ya udah kayak tadi kan. Berarti ditambah sama volume dari si tangki ini dengan tingginya, bukan volume tangki ini ya, maksudnya dengan luas area segini setinggi level dari si liquid tersebut. Karena level liquid tersebut kita desain setinggi sama tinggi bone wall, berarti tingginya setinggi bone wall kan. Masih udah masuk gak sih bayangannya? Aku tuh nggak pintar jelasin sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang lebih bisa jelasin. Jangan bahasa yang lebih sederhana mungkin. Kamu mau menjelaskan dulu Kak? Bukan menjelaskan sih, menyetarakan pemahaman. Ya. Berarti kan yang tadi itu kan karena ada 2 tangki di dalam bone wall-nya. Kalau misalnya satu bocor dan keluarnya semua, berarti yang tangki yang satunya tuh kan nggak bisa, fluidnya kan nggak bisa masuk ke tangkinya. Berarti harus tambah volume yang itu kan. Tapi kenapa di rumusnya tadi tuh pakai tinggi tangki bukan tinggi bone wall-nya? Kan nggak sampai lebih ke atas. Ini tinggi bone wall, nggak ada tinggi tangki. Kebalik kasar. Oke Kak. Ini tinggi bone wall kan, tinggi tanggul. Gimana? Masih ditanyakan nggak? Ini sebenarnya desain-desainnya sebenarnya logika ya. Aku ini bikin sendiri sih. Maksudnya kalau ada yang nggak setuju bilang aja biar kita sama-sama diskusi. Di sini kita sama-sama diskusi ya. Aku juga belajar, kalian juga belajar gitu. Gimana? Masih ada yang bingung atau ditanyakan? Kenapa kayak ini jumlah tangki dikurang 1? Karena kalau jumlah tangkinya 3, 1 yang bocor, berarti kan ada 2 kan? Berarti ditambah sama 2 dong. Ini logik sih ini. Terserah nih, sebenarnya tergantung dari kondisi sebenarnya. Nggak gimana ya, nggak harus gitu loh. Bukan empiris, bukan. Kondisional sebenarnya rumus-rumus ini. Dan ini pun aku bikinnya ya sesuai dari si pengamatanku gitu loh. Kalau misalnya nggak ada setuju atau ada yang ditambahkan ya bilang aja. Biar kalau ada salah kita koreksi bareng-bareng gitu. Gimana, setuju nggak sama ini kira-kira? Setuju. Lanjut nih, nggak ada yang tanyakan lagi. Kalau yang tangkinya itu yang bocor lebih dari 1, maksudnya gimana Bang? Ya sebenarnya ini kan luas volume minimum ya, Farhan ya. Kalau misalnya bocornya lebih 1 itu kan bocor 1 pun tuh nggak mungkin petugasnya diam aja kan, pasti ada tindakan langsung kan. Ini buat antisipasi Farhan. Kalau misalnya mau luas volume bone wall-nya dilebarin juga nggak apa-apa, ditambahin nggak apa-apa. Tapi tadi aku bilang kan, resikonya tuh ke biaya. Iya, biaya. Berbiaya sama luas areanya. Kalau kalian bikinnya di kota misalnya kan. Iya, siapa tahu ada yang nyerang kan Bang. Optimasi.
Aku dulu pas PK di Balikpapan tuh tangki di tengah-tengah jalan loh. Jadi jalannya tuh kayak menggok gitu loh oleh tangki. Terus ada Ada tuh demo-demo dilempar gitu kan. vandalisme ya. Udah lanjut nih, udah ya ini ya. Setuju ya sama ini ya. Iya bang. Setuju mas. Ini misalnya si tangkinya identik. Kalau tangkinya beda-beda ya itu mengikuti dari si kondisinya tersebut. Kondisional, makanya aku bilang tanggul ini kondisional. Ya udah, berarti kan karena kita udah nentuin tingginya duluan, karena kita butuh panjang sama lebarnya, berarti kita cari luas tanggul kan. Luas tanggul sama dengan volume tanggul dibagi tinggi tanggul, ya nggak? Masih ingat nggak geometri? Aku paling suka tuh pelajaran geometri, geometri, kalkulus. Peluang, semua berarti ya. Luas tanggul, kemudian volume tanggul dibagi tinggi tanggul. Ya udah, nih volume tanggulnya kan segini nih. Ini udah aku masukin rumus sih, kalau kalian mau nanti tak kirim habis ini. Kan udah selesai kita belajar. Oke bang. Volume tangki, nggak usah lah habis ujian aja lah ya. Nanti ujian pakai ini kalian. Gak apa-apa. Volume tangki ditambah jumlah tangki, karena jumlah tangkinya ada 2, berarti 2 kurang 1 kan. Kalau 3 kurangi 2 ya kayak. Kalau 3 berarti 3 kurang 1 dong, 2 dong berarti. Iya 3 kurang 1. Dikali sama ini nih setengah pi diameter pangkat 2 dikali tinggi tanggul. Pokoknya kondisional lah. Karena kita identik semua ya, berarti diameter sama. Tinggi tanggul. Ya udah. Terus Y-nya, nah ini ada ketentuannya minimal juga. Sebenarnya di sini syarat-syarat minimal sih. Kalau mau kalian tambahin juga nggak apa-apa. Lebih bagus kalau kalian punya banyak duit kan. Nah ini ada ketentuannya nih. Kalau kita kan kemarin desainnya fixed roof ya, con ya, fixed roof con. Ya udah nih, karena diameter kita kurang dari 150 feet, berarti jarak antara tangki itu 1/6 dikali diameter 1 tambah diameter 2, minimalnya 3 feet ya nggak sih? Ini kalau nggak salah di NFPA 30 ya. Kalau nggak salah ya. Mungkin udah ada yang baca-baca mungkin. Aku juga belum buka-buka. Malas sebenarnya buka. Nah, karena di sini kenapa kok bagi 3? Di sini bilangnya bagi 6. 1/6 kan. Karena diameter kita tuh identik. Kalau diameter 1 sama diameter 2 dijumlahin dan jumlahnya dan D-nya sama-sama diameter identik, berarti 2D kan. 2D per 6 berarti kan D per 3 ya. Diameter kita berapa sih? Diameter 70 feet berarti di bawah 150 ya. Oh ini udah ada nih. Bodoh. Ya udah berarti Y-nya diameter bagi 3. Ini minimalnya ya. Ya udah kita pakai minimalnya semuanya. Terus diameternya ya udah segini kan. Berarti lebarnya ini lebar ya, 2D tambah Y tadi 2D tambah Y. Oh, 2D tambah Y ini yang ini nih. 2D ini kan diameter tambah Y, berarti 2D tambah Y itu dari sini ke sini. Belum termasuk X. Berarti ya udah. Nah, gini. Terus luas tanggul panjang kali lebar. Panjangnya tuh gimana? Panjangnya itu 2D tambah Y tambah 2X dikali sama ini biar nggak sama-sama X. Aduh, kenapa ya gini ya Excel ini? Nah, gini aja ya kali. Dikali lebarnya kan D tambah 2X. Ini udah masuk nggak logikanya di sini nih? Kalau belum masuk, tanya aja gitu. Biar lebih dijelasin, lebih detail. Mau nanya Mas, Y itu apa tuh? Y itu jarak antar tangki. Ini kan Oh. tangki 1, tangki 2. Jarak antar tangki. Oh iya. Kalau Iya. X itu jarak antara tangki ke dinding bone wall. Bone wall itu dinding ya. Bone wall. Tanggul. Iya, Mas, makasih Mas. Oke. Nah, berarti kita di sini kita cari X-nya.
seperti yang kubilang. Oh, ini koma-koma ya? Ini kuadratik sebenarnya. Gimana ya kuadratik carinya di Excel ya? Ini kalian ikut anu kan kuliah umum kan? Jam 9 ya? Nggak tahu. Mau nggak? Kalau mau tak cepetin. Kalau nggak ya tak lamain. Dikit lagi kok sampai lebar tanggul. Dari sini ke sini nih. Bentar. Ini loh kita cari X-nya ini gimana caranya? Kita udah punya nilai luas tanggul. Luas tanggul ini Kak. Udah kita hitung tuh dari volume tanggul dibagi tambah tinggi tanggul kan. Dapatnya segini luas tanggulnya. Berarti luas tanggul di sini. Mana? Di sini. Aku bikin kemarin ini pokoknya kuadratik, bentuknya itu kuadratik. Kalau kalian ngitung di kertas ya, itu dapat persamaan kuadratik, kalian cari akarnya berapa gitu. Karena pakai Excel di sini kita lebih gampang. Teknologi ya. Aduh. Harus dicari persamaannya dulu, Mas. Iya, X kalau sama mau di dengan kertas, berapa gitu. pokoknya cari X lah, pakai rumus ABC kayak pakai apa kayak. Pakai kalkulator kan, kalau kalkulator saintifik kalian punya tuh pasti. Kalkulator saintifik perlu banget ya buat input data, output data. Dari SMA biasanya punya. Sebentar ya. Oke. Jadi ini gimana aku bikinnya kemarin gini. Aku pakai ini loh, apa namanya? Yang di sini loh, data-data ini loh, apa? Goalseek ya. Jadi kan kita punya luas tanggul nih segini ya. Luas tanggul itu kita udah hitung segini. Ya kan 44.000 kan feet kuadrat. Nah, yang di sini yang seharusnya perkalian dari jumlah dari yang apa namanya? Formula di sini itu sama dengan yang di sini kan. Nah, di sini kan berarti trial error dari si nilai X ya nggak sih? Kalau misalnya kalian mau pakai rumus ABC itu lebih cepat, nggak usah trial error. Tapi kalau misalnya kalian pakai Excel gampang kan tinggal goalseek aja nih. Misalnya yang ini to value berapa ini? 44 962,68 by changing cell yang mana kita mau rubah yang ini kan? Ini udah tinggal rubah. Nah, selesai. Gampang kan teknologi. Berarti X kita segini. 50 feet. Panjang tanggul. Karena panjang tanggul tadi 2X ditambah Y ditambah 2D. Berarti ya udah panjang tanggulnya. 2X, 2 kali X ditambah 2 kali diameter. Karena diameternya sama. Kalau 2 kali diameter ditambah 2 kali X ditambah sama Y. Ya udah dapat segitu. Panjang tanggulnya 80 meter. Panjangnya. Lari capek tuh. Terus lebar tanggulnya, karena lebarnya tadi dari sini ke sini, ya kan, dari sini ke sini, ya udah berarti diameter ditambah 2X kan. 51 meter. Udah selesai, gampang kan bikin tangki. Gimana, ditanyakan nggak? Paham, Mas. Cuman Gampang kan? yang cari X-nya aja sih yang harus apa coret-coret sendiri dulu. Kalau kalian mau ngitung dari nentuin X-nya duluan nih, malah lebih gampang. Kalian nentuin dulu X-nya berapa, kira-kira aja ya berapa. Nanti kalian coba-coba, kalian dapat tingginya berapa. Tingginya tinggi banget nggak? Kalau 8 feet kan ketinggian tuh, berarti kalian tambah lagi X-nya gitu. Berapa kali coba. Kelebihan sama kekurangan sih ada dalam beberapa metode itu ada kelebihan sama kekurangannya. Pasti itu. Kalau misalnya Naruto kan jutsu kata Itachi kan. Tiap jutsu ada kelemahan. Ada kelebihan kan. Mantul.
Ya udah, kalau aku pakai metode yang pertama tadi nentuin tinggi duluan itu langsung dapat X-nya berapa, pakai kalkulasi matematika. Tapi rumitnya di kalkulasi matematikanya. Kalau misalnya kalian nentuin X-nya duluan, asumsi, itu kan trend error. Nentuin dari si tinggi tanggulnya tadi, perkiraan berapa. Gitu kan. Kalau aku sih lebih milih cara pertama, kenapa? Karena kita nentuin tinggi duluan. Tinggi tanggul kan sesuai kebutuhan dari kita masing-masing kan. Kalau yang ini tinggal meteran di lapangan berapa gitu kan. Tinggal kasih tukang dibikin. Gimana, ditanyakan nggak? Dari awal kemarin-kemarin sampai ini titik ini. Mau tanya Mas, Ya. apa namanya? Boleh dijelaskan ulang soal yang tebal plat yang dipakai Mas? Maksudnya itu apa itu? Oh, tebal plat yang dipakai nih. Kalian kan nggak bikin Iya, plat sendiri ya. Kalian kan beli plat dari si pabrikan tertentu yang produsen dari plat-plat tersebut kan. Nah, mereka tuh punya standarnya masing-masing. Berapa inci tebalnya gitu kan. Sama kalian beli pipa paralon lah. Kamu mau berapa inci belinya? Diameter berapa gitu kan biasanya. Udah ada ukurannya maksudnya. Ya udah ada ukurannya, kalian sesuaiin. Asalkan yang kalian pakai itu lebih dari desain minimal kalian. Sebenarnya kan yang kita desain ini kan tebal minimal ya. Tebal minimal. Kalau kalian mau pilih yang tebal banget juga nggak apa-apa. Tapi duit kalian banyak itu habis. Kan ini kan sebenarnya metode EPE 650 nih. Kenapa kok tebalnya dibeda-bedakan sesuai ketinggian dari si level itu tadi? Karena meminimasi biaya. Kenapa nggak semuanya pakai yang paling tebal, Mas? Kenapa kok nggak pakai yang plat yang paling bawah semua disamain ratain ke atas? Bisa. Malah lebih bagus. Tapi duitnya mati ya. Lebih kuat. Gimana ya, tanyakan lagi nggak? Oke Mas, makasih. Cepet ya hari ini ya, kemarin lama kali. Mau nanya nih, misalnya kita punya lahan tuh, bentuknya segitiga atau trapesium gimana sih? Gitu. Ya udah hitung juga segini. Yang penting luas areanya ini, luas apa? Bukan luas ya, volume dari Cibunuwanya itu sama dengan volume dari tangki terbesar itu minimalnya. Kalau kalian mau lebarin lagi, mau gedein lagi itu malah lebih bagus. Tapi biayanya minim. Kalau misalnya desain kan pasti bisnis kan nomor satu berarti. Yang paling murah yang mana itu yang dipakai. Mau dikurangin juga udah nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak sesuai standar. Gitu sih. Misalnya nih, aku nih nanti soal ujiannya gini nih. Nah, ini ada 3. Aku bikin bonusnya gini nih. Aduh. Nah. Aduh, jelek kali ya. Aduh. Error kayak ekstra gue nih. Nah, kalau saya soal ujian gini gimana? Bisa nggak kira-kira? Misalnya di sekitar kalian tuh jalannya tuh bentuknya segitiga. Di sini. Kalian memanfaatkan ruang dan luas bonwallnya tuh didesain segitiga. Gimana cara ngitungnya? Apa bentuk bonwallnya tuh luas areanya segitiga. Pakai prisma gitu bang. Luas lahannya segitiga. Nah kalian bikin gini gimana kira-kira? Asik kan belajarnya geometrikal gini, geometri. Ya udah, kalian tentuin dulu diameternya tingginya berapa dari tangkinya, terus tinggi tebalnya berapa, baru masuk ke desain tata ruangnya tangki.
misalnya kayak kalian ngitung dulu jarak antar tangkinya sesuai standarnya berapa minimalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya lebih bagusnya kan buat kontrol sama dilihatnya kan berarti samain kan. Kesini berapa, kesini berapa, kesini berapa, kesini berapa, kesini berapa, kesini berapa. Siap nggak kira-kira kalau soal ujian gitu? Ntar aku bilang aku minta sama Butun soalnya bikin gini. Yang kita Betul, nentuin nanti- sendiri itu apa aja, Bang? Hah? Yang kita asumsi sendiri itu apa aja? Sebenarnya semuanya asumsi sendiri. Misalnya tata ruang ya. Kalau diameter sama tingginya kan sesuai perhitungan kalian ya. Kayak jarak sini ke sini, ke sini sini, sini sini, jarak dari tangki ke dinding itu sebenarnya kalian nentuin sendiri mau berapa, tapi ada syarat-syaratnya. Nanti kan kalau misalnya jarak antar dinding ke tangkinya kecil dengan volumenya sama, otomatis tingginya tinggi banget kan. Salahnya ketinggian nanti ya. Susah buat observasi ke dalam. Buat evakuasi kalau misalnya terjadi kebakaran atau apa kan bingung juga tuh gimana, susah kan. Makanya tadi kalian desain ini ya berdasarkan logical kalian lah. Gitu. Nanti aku minta Button nih. Bu, nanti soal ujiannya segitiga gini gimana, Bu? Itu yang jadi X-nya yang mana, Bang? Kenapa? X-nya itu yang mana? Ditaruh di mana? Ya terserah kalian yang desain. Mau X-nya mau dibikin sama juga nggak apa-apa. Mau dibikin beda sini sama sini sama sini. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya clue-nya ya ini untuk mempermudah kalian. Clue-nya tuh use your logic sebenarnya, pakai logika kalian. Kira-kira buat ngitung dengan dimensi segitiga atau prisma ya kalau 3D-nya, itu gimana sih caranya yang lebih gampang? Kalian kan butuh tuh, kalau segitiga otomatis kalau luas area segitiga butuh tinggi sama panjang apa nih namanya? Alas. Alas. Panjang, bukan alas itu. Kalau segitiga gini, ini kan setengah Ya, kali sisi. setengah kali alas kali tinggi ya kalau berdiri segini gini ya. Setengah kali alas kali tinggi. Ya udah. Kalau berarti kalian nentuin ininya sama si tingginya. Gitu sih. Sama yang dikasih standar kan berarti jarak antar tangkinya kan minimal berapa. Itu sih. Betul nanti anak-anak bikinin soal yang segitiga atau yang trapesium. Kalau kalian praktek di UPUS tuh benernya trapesium kan? Bonusnya. Yang corona sih ya. Aduh. Padahal asik-asiknya tuh pas ke lapangan tuh loh, ngamatin, ngitung-ngitung, ngukur nanti kan. Pakai meteran panjang tuh. Ngukur nih, kalian kan sebenarnya evaluasi ya. Kalau kalian praktek itu sebenarnya evaluasi. Bener nggak sih desainnya Humpus itu sama standar gitu loh. Kalian yang evaluasi dari tebalnya, dibandingin desain kalian sama sih punya mereka gitu. Punya mereka tuh udah bener nggak gitu loh. Ya, seharusnya bener sih ya kalau mereka kan yang ngerjain profesional. Itu sih asiknya tuh di situ belajar tangki, belajar pipa, belajar apa? Belajar pompa, itu sebenarnya. Desain furnace, desain macam-macam, mata gitu kan. Itu asiknya pas kalian ke lapangan nanti ngevaluasi gitu. Ngukur sendiri tingginya berapa, lebarnya berapa itu. Itu sih. Tapi nggak tahu ya kalian nanti ini corona sih ya sayang kali. PKL online. Sial ya. Udah sial ya kan. Udah telat tahun, lulus krisis, mau keluar susah. Nah, gimana tanya lagi nggak? Kak mau nanya, Kak. Ya banyak kalau nanya. Gimana? Kak itu kan yang digambarkan yang kelihatan kan alas tanggulnya tanah, Kak. Nah semisal Ya. ada bocor, apa nanti nggak keserap sama tanah ya, Kak? Nah, tergantung sebenarnya. Kalau di TPBM itu biasanya tuh ada apanya ya?
ada besi-besi apa, ada kayak kerikil-kerikilnya itu loh, batu-batu gitu kan. Terus kadang ada yang rumput-rumput sebenarnya. Terus apa namanya? Ada yang semen juga, tergantung sih. Yang jelas itu ada alirannya gitu loh, dari si tangki ini ke kayak parit gitu sebenarnya. Mana ya? Ini kayak rumput-rumput kan. Nah ini kan ke parit nih. Ke paritnya ada alirannya nanti kemana gitu. Dikumpulin jadi satu gitu. Yang namanya bocor ya pasti pegawainya juga nggak bisa tinggal diam. Sebenarnya dikasih rumput tuh buat apa sih? Sebagai indikator ada kebocoran gitu. Kalau kebocoran yang kecil kan kita nggak tahu tuh. Selain kita lihat dari levelnya lama-lama turun, kita juga lihat di lapangan tuh tangkinya kok berubah warna gitu. Itu bisa jadi indikator kebocoran sebenarnya. Kayaknya sih lebih apa ya? Apa bahasanya? Lebih ke pentingan kita tahu itu bocor dibandingkan kita semen gitu loh. Kalau semen kita nggak tahu bocor ya. Taunya kan cuma nggak ada, maksudnya nggak bisa kelihatan gitu. Bisa sih sebenarnya. Mungkin ke biaya ya. Kalau nyemen ya berapa biayanya nyemen luas area segitu kan. Mungkin yang penting-pentingnya aja bagi mereka. Contoh kayak pondasi tangki kan. Gitu sih. Gimana? Mungkin ada jawaban teman-teman mungkin yang lebih bagus mungkin. Nah ini semen nih. Semen ya nih. Ini semen nih. Di semen sama mereka. Ada juga tuh kalau di TBBM tuh biasanya dia kayak kerikil-kerikil gitu. Ini pakai rumput sebagai indikator kebocorannya. Ada juga yang pakai semen tadi. Ini semen nih, ya. Ini semen nggak sih? Tanah biasa nih. Mau tanya, Mas. Gimana? Kalau misal kebocoran itu liquidnya biasanya dikemanain, Mas? Dibuang atau diproses ulang gitu? CPA mungkin udah tempat penampungannya kan buat minyak itu. Kalau udah pernah ke lapangan pasti lihat lah itu kan. Berarti nanti Nanti kan kayak diproses dipisah ulang. gitu kan. Iya, kayak diseparasi kan. Pakai graffiti atau pakai apa gitu kan. Nanti bisa dimasukin lagi. Ya pasti lah, masa mau dibuang, ya, rugi banget. Oke, Mas. Makanya dibikin lah kayak CPA gitu kan. APA, itulah gunanya di pabrik itu. Untuk lebih untung, ngambil untung, nggak rugi. Oh, itu bagus nih kalau dia upload Instagram. Foto orang. Gimana? Ada yang lain mungkin nanya? Bang mau tanya bang, Gimana? misal kalau tangki itu kita nggak usah pakai bandwol, langsung di pinggir-pinggirnya dikasih parit, gitu gimana bang? Parit dialirin kemana? Nah itu tadi mungkin Nggak safety sebenarnya. Kenapa aku bilang nggak safety? Karena itu kalau bocornya kecil ya. Kalau bocornya banyak, besar gitu langsung. Bus bocor ya. Gimana? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa menampung semua gitu. Takutnya kemana-mana. Kenapa sih takutnya kemana-mana? Bisa jadi kebakaran gitu. Balik ke safety sih. Kalau bocor yang kecil mungkin bisa ke parit langsung. Kalau bocornya langsung banyak, flow dari si bocor itu lebih besar dari kapasitas dari parit. Ya pasti mana-mana lah. Makanya orang cari aman tadi ya udah dengan volume minimal tangki terbesar. Mungkin yang ngedesain udah percaya nggak bocor kali, Mas.
Yang namanya kita desain kan itu kan masih ciptaan manusia. Iya, Viv. Nanti kayak Titanic kan, Titanic pede banget tiba-tiba hancur kamarnya. Benar. Sombong gitu. Gimana? Kalian belum ada yang naik ke atas tangki ya? Di PPSDM masa belum naik sih? Sampling udah belum? Sampling. Angelin pernah Angelin. Merlin, Neptune pernah kan. Merlin. Sampling. Aku dulu pernah naik ke tangki itu apa? Floating roof, keren. Jadi di atas ini ada tangga lagi. Tangga kalau buat turun ke apa namanya? Kalau misalnya level yang turun kan pasti permukaannya juga turun ya. Apa roofnya juga turun kan? Ada tangga lagi tuh dari sini ke itu. Keren tuh. Dulu sih pasti angka 1 dulu. Pas zaman praktek masih mudah. Sekarang kan dipersulit. Kemana rumah? Wow. Gimana? Ada yang tanyakan lagi nggak? Kak, mau nanya lagi, Kak. Iya, gimana? Widya? Kak, kasihkan tuh kan tangkinya kan identik. Ya. Misal enggak gimana, Kak? Cara ngitungnya juga gimana? Gimana kalau nggak identik? Ya, kan Kakak ngasih contoh kan identik. Kalau nggak identik gimana? Kalau nggak identik ya udah hitung lagi. Masing-masing berarti itu. Nggak bisa kalian ngitung cuma sekali gitu. Berarti masing-masing tangki dihitung. Misalnya nih, kalian perbandingannya buat tangki 1 3/4 dari total. Misalnya 1/4 kan. Ya udah dihitung. Ini balik lagi ke volume per tangkinya ini loh. Misalnya di sini kalau aku bikin 3/4-nya kan, berarti kan volume per tangkinya kan beda-beda tuh. Ada yang tahu nggak kenapa kok? Biasanya kalau di lapangan itu tangkinya tuh identik gitu loh. Dengan produk yang sama tuh identik, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Biasanya kalau kata BBM, kan tangkinya sama-sama ya volumenya ya. Jarang ada yang beda-beda tuh. Mungkin ada sih. Kalau produknya beda kan beda juga tuh. biar lebih estetika, Mas. Estetik gitu. Sama ya gitu. Mungkin itu juga masuk ya. Ini masih penerawanganku ya jawabannya. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Tapi menurut penerawanganku itu kenapa kok kebanyakan identik? Kita minimasi biaya lagi. Yang namanya bikin tangki kan nggak cuma langsung bikin jadi gitu kan. Ada yang namanya tahap engineering desainnya dulu kan. Itu juga bayar kan. Bayar si engineer-nya kan buat desain ini gimana. Kalau ukurannya beda otomatis bikin 2 kan nambah biaya lagi kan. Terus konstruksinya ini kan gambar macam-macam. Beli ininya kan beda-beda ukurannya, pemotongannya, gini-gini yang otomatis tukangnya harus juga harus bisa improve kan misalnya gitu. Biayanya juga lebih susah. Sama kalau kalian bikin rumah lah. Kalau kalian mau bikin rumah yang lebih kompleks, otomatis biaya tukangnya juga lebih mahal kan. Karena itu ketika kesulitannya gitu loh. Tingkat keribetannya. Terus dari materialnya juga kan. Mungkin beda-beda kan ukurannya atau gimana gitu kan. Mungkin itu sih kalau jawabanku. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin mungkin. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Halo? Mau tanya, Mau Mas? tanya, Bang. Pak ya, Mas aku dulu. dulu. Ya, aku dulu. Ya. Kalau misal yang kasusnya itu 2 tangki identik kayak tadi, terus bandwolnya kan balok, itu mesti maksudnya kalau
kasusnya satu tangki jadi nggak identik itu, berarti kita kan cuman ngitung setengahnya aja, terus tangki yang nggak identik itu penempatannya sembarang, itu nggak apa-apa kan, Mas? Ya nggak Asal apa-apa. jarak antar tangkinya itu dijaga sesuai dengan standar gitu. Iya nggak apa-apa. Tapi kan alangkah baiknya tuh lebih tata letaknya tuh lebih diatur gitu loh. Selain dia lebih indah, juga buat penataan yang lainnya. Contoh apa? Perpipaannya kan lebih gampang kan mereka nata pipa-pipanya. Lebih rapi. Kalau lebih rapi otomatis apa ya, lebih enak lah buat dikontrol gitu. Ya nggak sih? Kalau desainnya amburadul itu kan sebenarnya aduh nyusahin. Oke, Mas. Ya nggak? Makasih. Ya, setuju. Mungkin ada yang lain jawabannya. Gimana tadi, siapa lagi yang mau nanya tadi? Saya Bang, Ya gimana? misalkan kalau yang tadi yang dicontohin kan apa? Banwallnya itu kan pakai balok ya Bang ya? Ya. Nah, misal pakai itu yang segitiga, prisma segitiga ya, kalau kita pakai 3 dimensi. Nah, itu kan kalau balok kan luas alasnya kan kita bisa tahu nih Bang, persamaan panjang sama lebarnya. Nah, kalau itu yang prisma segitiga itu kan susah ya Bang, kalau kita nyari panjang alas sih bisa. Terus kalau nyari tinggi alasnya itu gimana Bang? Kan kita harus nyamain. Oh, sebenarnya tergantung sih, mau nyamain lebih bagus. Mau enggak ya nggak apa-apa. Tapi lebih bagus sih sama, biar nanti tata letak pipanya lebih rapi gitu kan. Ya udah gampang kan. Tinggal nih, kalian mau sudutnya mau berapa gitu kan. Kalau kalian dapat ini udah dapat sudutnya berapa, teman dapat ini kan dapat tinggi segini kan. Makanya trigonometri sama geometri udah digabungin. Improvisasi sebenarnya. Misalnya kalian udah nentuin nih jarak dari sini ke sini, jarak sini ke sini, jarak sini ke sini sama kan biasanya kan. Nah, biar lebih rapi kan disamain kan. Nah, atau mungkin nggak rapi mau gini juga nggak apa-apa kan, jadi tengahnya kayak pipa gitu kan. Sebenarnya tergantung konstruksi tata letak kalian sih. Misalnya aku bikin gini nih, ya udah ada jarak sini berapa, jarak sini kan udah ditentuin berapa minimalnya kan, jarak sini juga ditambahin nih mau berapa nih, sudutnya mau berapa gitu kan. Misalnya semua sama nih ya, misalnya sama semua nih, tapi agar pipanya susah sih kalau gini. Kenapa kebanyakan tuh kayak persegi gini doang, karena buat pipanya tuh lebih gampang gitu loh. Tata letak pipa-pipanya tuh lebih gampang. Misalnya dibikin gini ya udah gampang kan, kalau dapat sini, diameternya sama misalnya kan, berarti sudutnya sama-sama 60 kan. Berapa sudutnya kalau misalnya segitiga gini? Di sini 60. sama sini berapa? 60. Ya udah, dapat sudut sini berapa? Terus ini kan bisa di apa namanya? Di scale up kan. Dengan ukuran segini dilebarin segitu gitu kan. Berarti kan sama dong. Mau di berapain gitu kan. Kalian nentuin jarak sini ke sini berapa, jarak sini berapa, jarak sini berapa, jarak sini berapa kan. Sini berapa kan. Bisa pakai sudut juga bisa. Gabungan sudut sama si yang tadi itu. Kalau dari sini ke sini 60 atau sini 60 juga kan. Masa sih 60? Ya 60 ya. Oke, 130, 60 soal. Berarti kalau di sini 60 nih, misalnya kalian udah dapat ini, berarti kan 60 tinggal dikalikan sama yang ke sini kan. Ini otomatis sama kan, kalau misalnya 60 kasih berarti segitiga sama sisi. Oh iya sama. Kalau segitiga sama sisi berarti di sini sama, di sini setengahnya, berarti tinggal segini sama. Oh iya. Iya Bang, benar Bang. Main geometri sama trigonometri sih. Iya. Tapi kalau benar-benar desain, kalian harus tahu di sini konfigurasi dari aliran pipanya gimana, pipeline-nya gimana. Apakah kalau misalnya bentuknya segitiga gini, pipanya gimana? Kan susah tuh. Kalau gini bentuknya lebih gampang nih, pipanya di tengah kan. Nah, sini di tengah kan lebih gampang. Sebenarnya tergantung konfigurasi kalian sih. Asal nggak, yang pertama sih bukan estetika ya, fungsinya sih. Fungsinya tuh benar-benar bagus itu, dan tidak mempersulit.
Mau bentuknya trapesium ngikutin lahan kan, ya nggak apa-apa. Kayak dihumpus kalau kalian nanti ke sana kalau udah nggak corona kan, tuh, trapesium katanya nanti. Dihumpus tuh ada tiga tangki feednya tuh ada 3. Yang satunya nih nggak jadi dibikin. Jadi ada 2 doang. Jadi lebar. Aku udah lupa sih hitungannya kemarin berapa itu, bener nggak sih itu? Volume bonwallnya udah lupa. Datanya juga udah nggak ada. Kalau trapesium kan gampang kan. Itu kan gabungan dari segitiga sama si persegi balok kan. Balok sama prisma kan digabung jadinya trapesium bisa loh. Saya tambah sini segini kan trapesium. Nah, bisa. Maksudnya bagi 2 ini kan. Mau bentuk jajar genjang juga bisa kan. Bebas, tapi asal perpipaan pipeline-nya tuh maksudnya lebih gampang gitu. Gimana, ada yang tanya lagi nggak? Yang lain? Mau nanya bang, Ya gimana? kalau misalkan jarak apa ya, ada persyaratan ini nggak, jarak apa ya, dinding tangki sama ban wall tuh ada apa ya namanya, persyaratannya nggak bang? Soalnya kan Ada kalau minimalnya ada. misalkan kita misalkan apa ya, plot apa ya namanya, susah ngejelasin ya bang. Misalkan Ya, kita ada minimalnya. dinding si tangkinya tuh disimpan di dekat ban wall, otomatis kan leakage di beberapa titik tuh beda kan, misalkan. Nah itu tuh ada persyaratannya nggak bang? Maksudnya Ada persyaratannya, batasan ada dari ya? si dinding tangki ke bone wall itu berapa, minimalnya itu ada, tapi kayaknya aku nggak punya. Kayaknya di NFPA 30 udah kayaknya itu. Ada, itu udah hilang. Kalau di Oh sini ada sih ya berarti. ini 50 feet sih kalau di sini. Kalau misalnya di PPT-nya ini, PPT Pak Mustaqim ya, 50 feet. Kalau kemiringan paling tidak 50 feet dari dinding tangki. Nah, kalau di sini sih 50 feet. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi sih silahkan cek di NFPA 30 ya, buat standar safety-nya. Kalau nggak salah di NFPA 30 sih. Kalau nggak salah. Oke bang. Kalau konstruksinya itu di EP 650. Tebalnya macam-macam itu. Berarti bukan didasarkan pada ketinggian tangkinya pak? Bukan sih. Ya makanya tadi batasnya itu nanti itu minimalnya kan. Sebenarnya kalau misalnya aku ya, misalnya bocornya nih yang di paling kan semakin beda ketinggian itu kan ngaruhnya ke jaraknya dia Jaraknya ya. dari pusat tumpahannya. Ya Maksudnya kan itu bang. karena tekan hidrostatis semakin ke bawah semakin jauh kan. Jauh. Nah, itu mungkin bisa dihitung kalau kalian mau gitu. Gampang lah gitu kan. Pakai Bernoulli doang bisa. Berarti nggak harus diplot ya satu-satu misalkan. Terus sampai nyari minimumnya gitu. Nggak usah ya. Nggak usah sebenarnya. Oke bang. Kayaknya itu udah ada data minimalnya berapa dari jarak itu. Nanti dicek aja kalau mau lebih detailnya lagi ya. Pokoknya kalau misalnya tangki standar gini, atmospheric pressure gini, itu di EP 650 buat konstruksinya, terus buat buat tata letak safety macam-macamnya tuh di NFPA 30. Terus buat level-levelnya tuh di EPA RP berapa itu? 23 berapa? 2350 ya? Ini ada di depan. Nah, ini dikasih nih. 2350. 3 ini doang nih. Kalau kalian mau iseng mau cari atau mau mendalami lebih dalam ya cari aja dua ini. 3 ini, 3 NFPA 30, EPA 60 sama ini. Kalau buat storage kayak 620 ya. Kalau buat storage itu storage kayaknya 620 kayaknya ya.
Kalau apa buat pressure. Nih, low pressure nih. Low pressure storage tank. Gitu sih. Gimana dia mau tanyakan lagi nggak? Oke Bang. Orang juga nentuin standar-standar itu kan nggak cuma dari hitung-hitungan. Dari hitung-hitungan iya, tapi juga ada tambahan dari pengalaman-pengalaman selama ini kan. Dari kesalahan Iya. begini diperbaikin gitu kan. Ini ada standar. Ada rekomendasi biasanya pakai gini, biasanya gini, ada kalau desain. Dari pengalaman. Gimana masih ada yang tanyakan? Ayo banyak-banyak nanya yang Untuk yang properti lain itu apa ya? Yang tadi. properti line itu ya properti line, maksudnya ke publik gitu loh. Misalnya sih ada jalan dengan macam-macam kan. Mungkin ada yang punya NMPN 30. Kalau nggak salah di NMPN 30 ya. Aduh, kalau nggak di mana ya? Lupa aku. Ini apa ini? Nggak ada di sini. Iya, kalau nggak salah di NFA 30 coba kan ada jarak-jaraknya kan. Excel aku yang ini nggak ada ya. Ada kemarin itu udah tak screenshot. Gimana? Ada yang nanya? Halo. Oh iya, Bang. Gimana? Halo? Gimana deh? Tanya lagi nggak? Halo? Kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak ada ya? Iya. Kalau nggak ada ya aku cukupkan sampai sini aja. Ini harganya nggak usah ya. Kalau kalian mau belajar ya ntar bisa. Mau belajar nggak harganya nggak usah ya. Gampang kok ini. Tinggal grafik ditarik kapasitasnya berapa gitu kan. Cuy. Ya udah kalau nggak ditanyakan lagi, mungkin cukup segini buat pelajaran tangki. Nanti kalau buat tata letaknya, kalau mau dari jarak sini ke properti lain, public building gitu kan, kalian tinggal cek aja di standarnya. Kalau nggak salah itu di NFPA 30. Kalau nggak salah di sana ya. Nanti kalian cek-cek lagi gitu kan. Kalau buat lebih detailnya, aku coba ngasih di sini konsepnya aja sih. Kalau masalah yang lain-lain itu aku serahkan ke kalian semua ya. Itu kan sebenarnya improvisasi dari diri kalian sendiri juga. Ya udah ya. Mungkin ada yang mau ikut kuliah umum atau gimana gitu kan. Ya udah, aku cukupkan sampai sini ya. Kalau ada salah aku mohon maaf. Kalau udah nggak ada yang lagi kayaknya cukup ya. Ya udah aku akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Yoi.